Dinila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Umi mewawancarai Umi sebagai Kepala Ulumur Syar'i di sekolah kita di SDIT Iqra 1. Karena Umi pemimpin Ulumur Syar'i, jadi sedikit pengen belajar, bertanya, wawancara Umi tentang bagaimana Umi mengambil keputusan-keputusan di wilayah Ulumur Syar'i untuk sekolah kita, seruang lingkup sekolah kita dalam pembelajaran T2Q, tahsin, tahfiz, dan Umi yang menentukan arah kebijakan di Ulumur Syar'i tentunya ya Mia. Jadi sedikit menggali nanti Mi, ajarin gimana cara Umi mengambil keputusan nanti ya. Boleh Mi? Boleh ya Mia. Langsung aja pertanyaan pertama Mi, bagaimana Umi membedakan ini kasus dilema etika sama kasus bujukan moral nih? Nah, kadang kan waktu mengambil keputusan Umi antara ini nih harus saya ambil dengan pertimbangan benar-benar atau ini hanya kata hati nih yang bikin gak enak nih, gimana memang gitu? Jadi kalau misalnya ada suatu masalah ya, jadi setiap kebijakan pasti harus ada konsekuensi. Jadi misalnya ada suatu kasus, ibaratnya dari keduanya itu semuanya ada kebaikan-kebaikan. Tapi dari kedua kebaikan itu, pertama yang harus kita lakukan adalah musyawarah. Ya, kenapa ya? Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita kan, mana dimamanistasyaro, tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Kenapa? Musyawarah kalau dilakukan betul itu dapat buah pahala. Tapi kalau ternyata setelah dimusyawarahkan masih juga salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Nah, jadi dalam permasalahan seperti itu, kalau sering orang bilang apa? Buah si malakama ya. Dilakukan mati bapak, dan dilakukan mati. Tapi semuanya harus diselesaikan kayak gitu, yang namanya ada apa, harus diputuskan, walaupun dalam keputusan mungkin ada salah satunya mungkin dirugikan. Nah, yang pertama itu dilakukan adalah musyawarah. Kemudian yang kedua, kita tinjau dari segi kemaslahatan. Kira-kira kalau kita mengambil keputusan si A tadi apa, problematika dilematika ya? Tadi kan mungkin sama-sama benar. Iya, mungkin yang ini merasa baik, tapi dalam satu sisi mungkin ada ikatan emosi gitu kan. Nah, kalau saya lebih mengutamakan kemaslahatan yang banyak kayak gitu. Kenapa? Karena ini adalah dalam ruang lingkup profesional ya kita. Mungkin dalam hal di sini banyak orang yang harus kita selamatkan, sementara yang ini mungkin hanya beberapa orang. Jadi kita lebih memilih seperti yang lebih banyak, yang lebih membutuhkan. Nah, untuk yang ini mungkin kita akan cari solusinya mungkin dalam segi yang berbeda. Jadi dalam hal ini kalau dari segi yang banyak, kita lihat antara mafsadah dengan manfaat. Terus Umi pernah nggak dihadapkan misalkan mau ngambil keputusan nih, dua-duanya kalau ke kanan benar, kalau ambil ke kiri juga benar, itu kayak mana Umi ngambil prioritasnya kemana pertimbangan Umi? Nah, kalau semuanya benar kan, tapi nggak mungkin, nggak mungkin kita diambil ya, nggak mungkin dia. Misalnya yang dibutuhkan cuma satu orang gitu kan. Kita lihat dari segi yang lain penilaiannya. Kalau misalnya di dalam hal dalam segi kompetensinya sama-sama bagus misalnya kan. Nah, kita lihat dari sisi yang lain, mungkin dari sisi ibadahnya gitu kan. Pasti kan ada masing-masing tuh ada sisi lebih dan kurangnya. Ibarat tuh kalau ini dapat poin 10, ini dapat poin 9. Nah, mungkin ada sisi kemungkinan karena saya dari segi ini, kalau misalnya bacaan Al-Qur'an, ini lebih bagus dari segi bacaan. Saya lebih memilih kepada yang lebih bagus bacaan Al-Qur'annya gitu. Jadi yang lain mungkin ada potensi yang lain dan bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain gitu. Misal kata Umi tadi, Umi seolah-olah ada buah si malakama tadi ya, kalau nggak saya mengambil tanggal ini benar nih, misalnya mau ngambil keputusan untuk ujian tahfiz, biasa Umi ngambil tanggal ini benar, tapi tanggal ini juga benar nih sebenarnya. Jadi apa pertimbangan langkah-langkah Umi ngambil pertimbangan untuk menentukan keputusan itu? Oke. Ya, misalnya dalam hal tahfiz kan antara tanggal 27 dengan tanggal 29 gitu kan. Nah, kenapa? Sebenarnya dua hari itu bisa semua kita laksanakan. Tetapi kita lihat dulu kaitannya dengan kegiatan yang lain.
Kalau seandainya di tanggal yang ini di tanggal 27 ini kan ada rentan 2 hari ya di Ya. situ. Kalau di tanggal 27 itu seandainya banyak yang meribatkan, oh ini kalau jadi pengujinya kelasnya ini lebih banyak kosong, lebih 9 kan yang lebih banyak free. Oh ya berarti kita memilih ke 29. Kenapa? Ya karena pertimbangannya anak-anak libur. Jadi cukup yang ujian saja. Jadi kita jangan sampai banyak merugikan orang. Wah, memang dalam satu sisi yang namanya hari itu sama gitu, tapi tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan tadi kembali ke mafsadah dengan manfaat gitu. Manfaatnya yang paling banyak ya, Mi, manfaat ya. yang lebih banyak gitu. Umi pernah nggak berada pas ngambil keputusan tuh pasti banyak tantangan yang Iya. selama ini Umi rasakan deh. Iya. Apa tantangan Umi ngambil keputusan kayak gitu? Ya pro dan kontra tuh pasti ada ya setiap itu. Jadi resiko ya kalau kata Iya. kepala sekolah kita itu resiko kepemimpinan ya. Dan yang namanya kita memimpin nggak semua orang suka gitu kan. Dengan kebijakan-kebijakan itu nggak semua orang suka. Cuma tadi ketika kita melakukan sesuatu tuh benar gitu ya, kemudian juga Adalah dasarnya ya, Mi. iya ada dasarnya, kemudian didasari dengan musyawarah ya kita tanggung resikonya ya. Tapi mungkin ada yang paling kita rasakan ya mungkin agak malas-malasan dikit gitu merespon, mungkin agak lebih lambat merespon. Cuma bagi saya hal yang seperti itu adalah biasa. Jadi kenapa? Ya kalau orang mau maju kan pasti ada tantangan gitu ya. Kalau nggak ada tantangan ya bukan ya memang hidup memang harus diadu dengan tantangan. Tapi ada sebuah buku ya yang saya pernah baca. Jangan pernah kita bertanya kapan tantangan itu berakhir, tapi apakah kita berhasil untuk melewati tantangan? Keren banget ya. bukunya Dak Mi. Oke. Terus waktu Umi dalam perjalanan Umi kan jadi kepala Ulumur Syar'i, mimpin banyak orang, mungkin ada masalah gitu kan, ada kasus dalam hal tertentu, termasuk Umi nih harus selesai ini dilema Umi nih harus menyelesaikan, mau panggil orang atau gitu kan, tapi kayak kasihan mungkin pernah ya Umi pernah kasus di sekolah kita, mungkin dia harus jualan karena memang kebutuhan ekonominya membutuhkan itu, tapi satu sisi ini nggak boleh nih sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, biasanya kalau kasus kayak gitu tuh Umi langsung selesaikan, Umi butuh waktu atau harus ditunggu berapa lama kayak gitu Umi menyelesaikannya kayak gitu? Kalau saya orangnya langsung action ya. Langsung action, Jadi kenapa? Biar tidak terjadi lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya pendekatan persuasif ya. Jadi pendekatan kekeluargaan, mungkin kita ajak ngobrol dulu. Nah, kenapa? Karena terjadinya sesuatu kan pasti ada penyebab gitu kan. Nah, tapi kita ajak musyawarah, kita ajak diskusi, kira-kira menurut Ustazah apa sih solusinya gitu kan. Nah, kenapa? Karena setiap sesuatu itu Wawancara dulu ya kita harus siapkan solusinya, nggak cuma melarang tapi ada solusinya gitu ya. Kemudian kalau ketika itu sudah tertuang di dalam sebuah aturan, nah ini bisa kita maaf ya Ustazah, karena kita sudah ada aturan-aturan. Nah kalau boleh, maka ini adalah sebuah solusinya gitu. Jadi kalau kita udah berikan solusi dia tidak menerima, berarti kan kita sudah berlepas tangan. Kenapa? Kewajiban kita sudah menyampaikan. Berarti nggak ada rasa kalau Umi nggak enak gitu ya? Enggak, ya kalau Nggak memang enak sudah pasti. ada aturannya Tidak ya, ada. kalau udah ada. Tetapi kalau memang itu sebelumnya itu tidak ada aturan, tiba-tiba saya melarang, ya mungkin itu ada perasaan, loh kok ujuk-ujuk kemarin tuh boleh, kok sekarang nggak boleh gitu kan. Nah jadi mungkin ada tahapan-tahapan ya sebelum kita mungkin buat dulu mohon maaf ya gitu, dalam aturan kita harus tahu ini ya. Kalau kita sudah melakukan hal langkah pertama gitu ya, mungkin ada namanya peringatan, sudah ada peringatan sekali, ada peringatan kedua. Nah kenapa? Karena tidak ada berubah juga ya, maka kita akan lakukan tahap berikutnya adalah pemanggilan seperti itu. Nah dari pengalaman Umi ngambil keputusan, ada nggak orang yang selama ini membantu Umi untuk mengambil keputusan itu menjadi lebih mudah, teman diskusi lah ibaratnya kayak gitu? Ya pasti ya, itulah itulah gunanya teman ya. Salah satunya adalah di struktur ya. Kenapa? Karena di struktur ini yang saya rasakan 3 tahun ya bersama itu, sekecil apapun permasalahan itu kita musyawarahkan, kemudian
bukan walaupun itu wilayah saya, tapi alhamdulillah teman-teman siap membantu. Begitupun posisi saya, ketika teman-teman yang ada permasalahan, maka siap pun membantu. Jadi sesuatu yang berat pun akan Jadi terasa ringan ketika kita melakukannya secara bersama-sama. Tapi yang terutama adalah yang pertama kali saya minta pendapat adalah kepala sekolah. Setelah kepala sekolah, baru kita tuangkan dengan struktur-struktur yang lain. Tapi ketika di situ juga nggak selesai juga, ya mungkin kita ada yang lebih tinggi lagi gitu ya, tempat kita minta pendapat. Betul. Jadi benar-benar berfungsi ya, struktur Ya, kepala insya Allah. sekolah untuk sebagai Ya, teman yang saya musyawarah. rasakan ya, Nah, yang betul. saya rasakan gitu. Oke, dari hasil ini ya, mungkin kita flashback, Umi ngambil keputusan bagaimana memimpin orang banyak sekali ininya ya, pro kontra kayak gitu. Apa yang Umi ambil hikmah dari mengambil keputusan ini? Sebenarnya dilema nggak sih sebagai kita yang mengambil Iya. keputusan ini? Ya pasti ya. Jadi ya pasti ada perasaan. Kenapa? Karena kita juga pernah merasa Iya. dipimpin ya. Iya. Kita pernah merasa dipimpin juga, kemudian juga kita juga pernah menjadi guru gitu kan ya, karena sebenarnya lebih lama menjadi guru sebenarnya daripada ini, dan saya juga dalam waktu yang baru sebentar ya, masuk ke tahun ketiga. Nah karena saya merasakan pernah menjadi guru gitu kan, nah apa yang pernah saya rasakan mungkin jangan sampai dirasakan oleh orang lain gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan ya turun ke bawah, saya tanyakan ada masalah, ada kendala gitu kan, dan insya Allah saya pribadi ya siap untuk diberi masukan, siap untuk diperbaiki, dan siap untuk ya kalau diajak ayo sini kita kerja bareng gitu kan. Jadi bukan mentang-mentang saya di penentu kebijakan kemudian saya tidak memperhatikan masukan-masukan ya, tapi mungkin dalam hal ini guru ini lebih berpotensi, maka saya berikan hak dia, silakan ustazah yang lebih berpotensi, mungkin dalam hal yang ini bagian bacanya bagus, berarti dia yang harus mengelola, yang di sini kelebihannya di sini, maka kita berikan porsinya masing-masing gitu. Wah, luar biasa ya Umi ya, memang ngambil keputusan nih di seni ya, kita Ya. belajar seni mengambil keputusan ini Ya. tidak bisa sendiri, lingkungan dan support system kita juga memang harus luar biasa. Makasih Umi udah berbagi pengalaman ya Umi. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.